Kadang-kadang ini yang sering jadi pertanyaan nih, kalau misalnya di pekerjaan itu kerjaannya purely UX research atau kadang-kadang mesti ngerjain desain juga, kayak gimana ya, dinamika kerjanya gitu? Kalau saya enggak sih, jadi researcher, khusus researcher gitu kalau saya melakukan research. Yang researcher seperti apa, desainer seperti apa itu lumayan clear. Tapi bisa jadi kan kita beda project, beda tim gitu ya, beda project, beda tim, kemudian masing-masing role bisa jadi ada perbedaan-perbedaan sedikit bisa jadi. Jadi contohnya kayak UX designer, kalau di project saya mereka nggak perlu melakukan conduct UT gitu ya, boleh ikut saat usability test tapi sebagai observer gitu ya, bisa ikut sebagai observer aja, jadi nggak perlu planning gitu ya, nggak perlu conduct langsung. Tapi di project-project yang lain bisa jadi UX designer itu juga melakukan research gitu ya, yang memplanning, yang kemudian yang mengconduct untuk UT-nya gitu. Jadi perbedaannya ada perbedaan sedikit aja, tapi kalau researcher jadi kemudian mendesain apalagi yang high fidelity sih enggak gitu. Kita masuk di ideation kadang bisa gitu, kita ikut-ikutan ideation, minimal kita kayak voting gitu ya, kita bisa ikutan gitu. Tapi enggak sampai benar-benar melit untuk melakukan desain kalau di project saya. Oke, ya makasih. Kalau Pak Tangkas gimana ceritanya? Ya, kalau saya karena ada di divisi marketing ya, jadi mungkin nggak khusus tentang mengerjakan UX, jadi lebih general ya, artinya tapi nggak sampai ke pekerjaan spesialisasi kayak misalkan desain atau mungkin sampai ngerjain back end kayak gitu enggak sih, cuman lebih kepada ini kayak misalkan oke, ini hasilnya seperti ini, oke kita buat gap analisisnya, kita buat nextnya seperti apa, pembuatan fase 1, fase 2, nextnya mau bagaimana, sampai mungkin kalau areanya ke marketing, strategi marketing kayak gimana, kita targetnya kemana, komunikasinya seperti apa, seperti itu sih. Tapi kalau spesifik mungkin ada timnya sendiri. Oke. Nah, thank you. Nah, pertanyaannya lagi nih, kadang-kadang kan kita diminta kita untuk research nih, kadang kan perusahaan stakeholder kan udah punya ide, ya udah kamu research sebenarnya dengan tujuan support me with your research gitu kan, with my idea gitu. Pernah nggak ada kasus di mana hasilnya research ternyata di opposite gitu loh, beda banget sama yang ekspektasinya stakeholder gitu, pernah nggak? Pernah kali mungkin Pak Tangkas sudah senyum-senyum, pernah juga ya Pak Tangkas ya. Jadi udah siap sama solusi nih, jadi begitu hasil research-nya berbeda, terus mulai mempertanyakan metode biasanya Bu, mempertanyakan metode, ini metodenya kemarin apa ya gitu kan, partisipan berapa gitu, itu tuh biasa tuh kalau misalnya udah beda itu mulai metode dan partisipan gitu. Makanya kita perlu kita perlu present gitu dengan benar gitu. Jadi kita tuh metodenya seperti apa, terus kita punya dasar-dasar untuk pakai itu, untuk kemudian partisipannya juga berapa gitu ya. Bahkan sebenarnya sih sebelum kita selesai sintesis dan reporting itu sebenarnya di awal kita udah initial alignment dulu sih sebaiknya. Jadi dengan stakeholder yang terlibat gitu. Jadi kita udah clear banget di depan. Kita clear bahwa objektifnya ini ya, terus kita metodenya seperti ini dan jumlahnya seperti ini gitu, jumlah partisipannya nanti. Jadi begitu di akhir hasilnya seperti ini ya, kita kan udah sama-sama clear tadi di depan gitu. Itu tapi pernah terjadi. Gimana Pak Tangkas? Pak Tangkas gimana? Ya sebenarnya itu sering sih Bu terjadi dari awal dan mungkin sampai sekarang masih suka kejadian gitu, tapi ya gini sih, mungkin karena pertama manajemen yang mungkin punya belief, punya oke ini sebaiknya seperti ini gitu. Memang tapi bukan berarti itu jadi satu hal yang kita perlu sesalin gitu. Tapi biasanya sih kalau terjadi seperti itu, kita biasanya diminta untuk coba validate lagi gitu. Coba cari dengan angle yang berbeda. Kayak misalkan data market gitu ya. Paling banyak sih sebenarnya bukan kepada hasil usability atau mungkin hasil UX research gitu ya, tapi lebih kepada data market gitu. Kayak misalkan yang jumlah pembeli mobil kredit itu jumlah pembeli mobil itu lebih banyak kredit atau tunai? Kalau menurut Bu Yunis atau Bu Lia gimana? Lebih banyak kredit atau tunai? Kalau common sense gitu. Kredit mungkin ya. Kredit ya Bu ya. Kalau Bu Lia, menurut Bu Lia apa? Iya, kredit ya. Kredit ya. Ternyata alasannya beda. Kenapa?
Aduh, aku lagi di ini nih, lagi di interview nih. Oke, ya oke. Jadi gitu ya. Jadi mungkin sorry. Pak Jos Jadi- yang mau menjawab tadi katanya, Tunai, saya Gimana, tunai. Pak Jos? Majus tunai. biar Saya beda ya. tunai. Tunai Bu, Pak Jas, oke. Nah, emang tentunya itu kan data market, ada kita punya data kuantitatif, ada sekian ribu sampel yang dipilih dengan targeted responden gitu, yang menjawab sesuai dengan kriteria kita gitu. Datanya diperoleh paling besar itu membeli mobil bekas 65% tunai, 35%-nya kredit gitu. Nah, sedangkan mungkin knowledge itu nggak di-believe sama beberapa ya mungkin beberapa memang yang pengambil keputusan gitu, bahwa oh enggak kok nggak gitu datanya, itu harusnya paling banyak kredit. Sekarang lihat aja ada berapa showroom, kamu datang ke showroom ada berapa yang membeli mobil secara kredit, itu hampir semua belinya secara kredit. Orang beli Mercy, beli BMW aja kredit gitu. Jadi kita harus bisa meyakinkan belief yang memang sudah terbangun lama gitu, bahwa oh, oke, beli mobil sih paling besar kredit. Karena sekarang financial leasing company itu makin banyak dan produknya makin luas, mencakup dari awal mobil baru doang jadi mobil bekas. Nah itu sih yang coba kayak oke Pak, mungkin saya ada tambahan data lain nih gitu, misalkan kayak data pembandingnya, kalau misalkan di China mungkin lebih banyak leasing Pak gitu, ada leasing ada kredit. Carlist tuh pinjam ya, carlist, kredit, ada tunai gitu. Nah itu paling besar porsinya seperti ini. Sedangkan secara data market mungkin kita lebih mirip nih Pak gitu. Atau mungkin data pembanding lain kayak misalkan kepemilikan orang itu mungkin mobil 4-5 tahun. Tapi bisa aja itu sebagai ini aja, sebagai indikator aja bahwa mungkin 4-5 tahun orang jual mobil lagi, ambil kredit lagi kayak gitu. Tapi sebenarnya itu cuma sebagai pembanding aja. Akhirnya seperti itu sih Bu, artinya kita coba counter lagi dengan another data gitu, walaupun mungkin bisa aja dibayain lagi atau enggak, tapi at least kita mencoba lah, kita tetap menyampaikan hasil yang benar gitu.